Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya kami berdua. Saya Gusti Muhammad Hermawan. Dan saya Maesara dapat kembali menjumpai Anda dalam program The Reset, Data Membuka Fakta. Dan seperti biasa ya, kita akan menghadirkan tema atau pembahasan menarik. Nah, kajian yang akan kita bahas kali ini apa nih Hermawan? Kali ini kita akan membahas terkait dengan peneliti dari program Pascasarjana Winantasari Banjarmasin terkait dengan kajian sofistik dalam Madihin ya, untuk penyampaian media-media spiritual itu sendiri dan kemudian juga kita akan mengetahui sebenarnya sejarah dari Madihin ini sendiri sejak kapan dan seperti apa begitu, dan kemudian juga asal dari kata Madihin ini apakah memang berasal dari bahasa Banjar atau berasal dari bahasa Arab bahkan. Seperti yang kita ketahui juga begitu ya. Nah, ini mungkin sedikit nih berkaitan dengan kesenian Madihin itu juga tumbuhnya berbarengan dengan Mamanda. Nah, betul. Nah, kira-kira seperti apa? Kita akan menyaksikan pemirsa penjelasannya secara langsung dari peneliti dari Pascasarjana Winantasari Banjarmasin, yakni Bapak Ahmad Syarani MAG. Berikut videonya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema penelitian dengan judul kajian sofistik terhadap Madihin sebagai media pesan-pesan spiritual. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena Madihin ini merupakan hasanah kekayaan budaya Banjar yang memiliki nilai-nilai spiritual, memiliki pesan-pesan moral, sehingga selain dia sebagai seni pertunjukan, juga memiliki pesan-pesan moral yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kemudian, apa itu Madihin? Madihin berasal dari kata madaha, yamdahu madahan, artinya puji-pujian. Karena dalam Madihin itu selain dia bertutur, dia juga memuji hadirin-hadirin yang hadir, kemudian halayak yang ada di sekitarnya, dengan menggunakan diksi kata bahasa Banjar. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk memperkaya nilai-nilai budaya Banjar, yang mana Madihin ini termasuk seni budaya yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Dan strukturnya adalah pertama diawali dengan pembukaan, kedua batabi, ketiga memacah bunga, keempat penutup. Nah, sehingga Madihin perlu diangkat dengan alasan bagaimana bentuk Madihin sebagai hasil karya seni sastra budaya masyarakat Banjar. Yang kedua, bagaimana pembentukan pola naratif syair Madihin. Yang ketiga, bagaimana kandungan sofistik syair-syair Madihin itu sendiri. Secara metodologi tentang Madihin ini, saya menggunakan library riset, penelitian yang mencari dan mengumpulkan data dengan mengkaji bahan-bahan pustaka atau literatur yang ada relevansinya dengan topik yang menjadi objek penelitian tesis ini. Dalam proses analisis syair, penulis juga menggunakan teori kritik naratif sehingga bisa menggali makna kata dalam syair Madihin tersebut. Sebelum kita mengangkat tentang objek itu sendiri, Madihin itu adalah hasil dari suku Banjar. Siapa suku Banjar itu? Nah, ini pertanyaan yang muncul. Pertama, suku Banjar menurut penelitian yang saya angkat ini, dia adalah hasil daripada adaptasi. Yang kedua, asimilasi. Yang ketiga, akulturasi. Nah, nilai-nilai inilah yang kita angkat. Karena Banjar kalau menurut Edward Saleh dan kawan-kawan, itu terbagi menjadi tiga. Pertama, Banjar Kuala. Kedua, Banjar Batang Banyu. Yang ketiga, Banjar Hulu. Banjar Kuala ini kesatuan etnis dari Dayak Ngaju. Nah, kemudian di Kuala inilah terjadi adaptasi. Dan langkah-langkah yang saya ambil dalam penelitian ini melihat kehidupan sosial.
hasil karya seni sastra, khususnya kesenian Madihin dalam masyarakat Banjar. Yang kedua, pembentukan struktur dan pola syair Madihin. Yang ketiga, menggali isi kandungan yang ada pada Madihin itu sendiri. Nah, kemudian membuat konstruksi dan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Karena data ini kan data yang masa lampau. Nah, karena Madihin itu dituturkan dulu, baru ditulis. Makanya seni tutur sastra lisan. Menurut penelitian yang pernah saya telusuri dalam penulisan tesis ini, saya mengambil Muhammad Amir Hasan Bondan. Beliau menyatakan dalam Suluh Banua itu bahwa Madihin sudah ada pada abad ke-18. Bahkan ada sebelumnya abad 16. Dulu yang dikenal dengan Dundam. Dundam. Nah, kemudian ada yang disebut juga nyanyian Madihin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di The Reset, Data Membuka Fakta. Dan kita masih juga membahas ya berkaitan dengan seni dari Kalimantan Selatan, ini adalah Madihin begitu. Betul ya. sekali, terutama dalam pandangan peneliti dari Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Seperti yang kita ketahui tadi, judulnya sudah kita sebutkan, kajian sofistik dalam Madihin untuk penyampaian media-media spiritual. Dan tentunya kita mau mendengar ya, kira-kira alur dalam penyampaian Madihin itu sendiri seperti apa. Ya. Dan kira-kira juga teori yang digunakan ini sendiri dalam penelitian ini kurang lebihnya seperti apa. Kita mau belajar nih, Maisara dan juga pemirsa. Dan tentunya kita saksikan bersama video berikut ini terkait dengan peneliti dari Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Kenapa saya mengangkat Madihin dalam ranah ilmiah? Alasannya suku Banjar itu adalah suku yang dikenal dengan, mungkin suku-suku lain juga begitu, dengan oral literasi, senang bertutur. Nah, karena mereka juga dikelilingi oleh sungai, sehingga tradisi lisan itu lebih kental. Apapun yang berkaitan dengan kehidupan, tradisi lisan tidak bisa ditinggalkan. Dan Madihin merupakan adalah kecerdasan daripada suku Banjar itu sendiri, melahirkan suatu budaya seni tutur yang diiringi oleh sebuah instrumen, yaitu alat pukul, alat tabuh yang disebut dengan tarbang. Nah, tarbang Madihin itu agak kecil dengan tarbang seni tutur lainnya seperti lamut. Lamut agak besar, kalau Madihin agak kecil. Kemudian ada lagi tarbang rabana. Dan tidak disebut Madihin kalau dia bertutur tanpa diiringi oleh alat tabuh berupa tarbang ini sendiri. Karena definisi Madihin itu sendiri adalah seni tutur sastra lisan, seni khas suku Banjar Kalimantan Selatan yang diiringi dengan tabuhan alat pukul berupa tarbang. Keseniannya hidup di masyarakat Banjar yang secara sosiologis dan antropologis merupakan sebuah proses. Pertama, adaptasi. Kedua, asimilasi. Ketiga, melahirkan akulturasi. Makanya dia bertutur dengan khasnya menggunakan bahasa Banjar. Kenapa disebut dengan madah atau Madihin, bukan Madihan atau yang lain? Nah, karena apa? Madah itu adalah pepadah atau petuah-petuah yang mengandung nasihat, baik petuah daripada tetuha Banjar atau tokoh agama atau para alim ulama atau orang tua memberi nasihat kepada anaknya. Ini merupakan proses yang sangat luar biasa, dan ciri khasnya itu adalah Madihin hanya ada di suku Banjar, walaupun secara seni tutur itu banyak di suku-suku lain. Madihin inilah yang menjadi khasnya dari suku Banjar itu sendiri. Nah, kemudian Madihin sebagai sastra lisan. Kenapa dia sastra lisan?
yang lebih menonjol kekuatan vokal Madihin itu sendiri. Verbalistik dengan gabungan seni musik terbang dan seni bertutur melalui syair dalam seni pertunjukan. Dan dia ditonton, disaksikan. Bukan dia main sendiri dalam sebuah ruangan, tapi orang menonton. Nah, seni resitasi namanya. Jadi Madihin itu ada namanya pukulan baladi qat'i. Begini. Jadi ketika jatuh diksi kata ujung Madihin, disitulah pukulan terbang itu akan jatuh. Contoh. Assalamualaikum, ulun mengucap salam. Nah, gugur. Gugur diksi tutur, berbunyilah alat tabuh. Nah, ini namanya sebagai sastra lisan. Kemudian dia juga ada pola naratifnya, narasinya. Nah, berbentuk bisa A, bisa I, bisa U. Contoh A. Terima kasih dengan para pemirsa yang menyaksikan ini seni budaya A. Kalau umpamanya AT atau AT, selamat bertemu hadirin hadirat, salawat salam supaya kita ingat. AT. Nah, itulah pola naratif Madihin. Nah, seni Madihin itu sendiri, karya seni merupakan proses akulturasi yang dengan ajaran Islam. Nah, inilah yang melahirkan pesan sufistiknya, karena diakulturasi dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, ini yang menjadikan kajian sufistiknya dalam penelitian kita ini. Di dalam Madihin itu ada syair-syairnya yang mengandung nilai-nilai sufistik. Madihin diawali dengan ilahi. Ilahi itu sebenarnya kalau kita runut bahasanya, itu memuji kepada Tuhan. Ilahi ilahi, penyerahan diri kepada Tuhan dalam dunia sufistik disebut dengan talaqi. Tidak ada kekuatan yang bisa melahirkan karya seni ini kecuali petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kalimat awan itu perpindahan daripada syair, sehingga dia memiliki bentuk, ada struktur. Nah, Madihin itu kan diawali dengan pantun, salam pembuka, baru ada pantun, baru memacah bunga, Batabi memacah bunga, kemudian setelah itu isi, baru penutup. Nah, penutup itu berarti Madihin sudah selesai tema yang diuraikan dalam Madihin itu. Temuan penelitian yang kita temukan dalam Madihin ini, sastra lisan dan seni pertunjukan. Dia bukan hanya sastra lisan, tapi didengarkan, ditunjukkan dalam kaitan pesan yang disampaikan, yang dikandung dalam teks naratifnya mencakup ada 4. Yang pertama, bentuk dan isi. Kedua, bentuk linguistik bahasanya. Jelas itu bahasa Banjar. 3, struktur internal. Itu tidak bisa dirubah lagi seperti yang saya awali tadi. Kemudian genre, ada alirannya. Dia memiliki lagu, ada khas, Madihin itu. Nah, inilah
yang menjadi keunikan yang tidak dimiliki oleh kesenian yang lain. Dalam makna Madihin itu sendiri ada dua yang saya temukan. Pertama, makna nyata. Jelas bahasanya menggunakan bahasa Banjar. Itu jelas dinikmati, diminati oleh orang-orang Banjar. Kalau di luar Banjar mungkin kita menggunakan bahasa nasional. Dia bisa menyesuaikan diri. Kemudian makna yang dimaksudkan. Terkandung dalam syair yang kadangkala bahasanya bahasa majasi. Bahasa metafora. Sindiran. Contoh, sadang bemandak hendak balarut. Kalau belarut makna sebenarnya adalah di sungai. Tapi kalau belarut dalam bahasa Madihin artinya sudah selesai. Gitu bahasanya. Sufistik itu adalah transendental kerohanian. Menyangkut kedekatan kita kepada Tuhan. Menggunakan simbol-simbol diksi atau lisan. Muatan syair banyak bernuansa keagamaan. Artinya dia menembus kepada relung-relung batin manusia. Kembali kepada akarnya, Madihin ini adalah hasil kecerdasan orang suku Banjar. Yang mana mereka sangat kental dengan nilai-nilai religiusitas. Nilai-nilai religiusitas itu sendiri menurut Jamaluddin Ancok itu ada 4, ada 5. Pertama, kita perlu adanya ritual, ciri khasnya ritual. Kedua, ideologikal. Itu ada keyakinan bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan. Yang ketiga adalah intelektual. Yang keempat, eksperiensial, pengalaman rohani. Yang kelima, konsekuensial, tentu ada empati. Jadi Madihin itu memberikan pencerahan dengan seni tutur dan seni musik yang berkolaborasi. Itu bisa masuk kepada relung-relung hati manusia yang galau, dalam keadaan stres, dalam modern sekarang. Madihin bisa masuk dengan pesan-pesan moralnya. Harapan kita dengan Madihin Kalsel, alhamdulillah sekarang muncul generasi-generasi Madihin, walaupun mereka dengan tahapan-tahapan teks atau membaca, tapi saya berpesan kepada generasi muda, silahkan Anda berkolaborasi, silahkan Anda berkreasi, tapi pakem Madihin jangan sampai ditinggalkan. Unsur tradisionalnya inilah yang mencari ciri khas Madihin itu sendiri. Nah itu tadi Maisara dan juga pemirsa, ternyata memang Madihin itu berasal dari kata madaha dalam bahasa Arab yakni papada, begitu ya. Dan penyebaran ini juga dari abad ke-16 hingga 18 yang mengandung banyak sekali nilai-nilai. Iya, makna-makna yang disampaikan begitu ya melalui syair-syair dan juga alunan musik, dan kemudian biasanya disampaikan begitu untuk para penonton atau para pengunjung di sebuah acara biasanya di Kalimantan Selatan. Betul sekali, yang ternyata memang sampai saat ini terus terjadi regenerasi ya. Betul. Antara pemadihin di Banua. Salah satunya adalah Anang Syahrani nih begitu. Betul sekali, yang menjadi peneliti dari Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dalam tema yang kami angkat pada hari ini pemirsa. Dan tentunya kita sudah banyak belajar ya tentang Madihin, dan kembali nanti kita akan mengangkat tema-tema yang menarik dan tentunya juga akan disampaikan oleh para peneliti dari Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan. Dan saya Maisara mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.